wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan hidayah, nikmat serta pertolongannya kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah yang sangat mulia, yaitu salat subuh berjamaah dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan aman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima semua amal ibadah kita. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah, sebagaimana telah diumumkan, tema kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini tentang meraih negeri yang aman dan diberkahi. Semoga Allah menganugerahkan kepada negeri kita keamanan dan keselamatan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmakumullah, setiap kita pasti mengharapkan, mencita-citakan keamanan bagi diri kita, keluarga kita, masyarakat, dan negeri yang kita cintai ini. Keamanan merupakan kunci kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Tidak mungkin ada kebahagiaan, tidak mungkin ada kemakmuran tanpa adanya keamanan. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, beliau pernah bersabda, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi wa indahu kutu yaumihi faqad hizat lahu dunya bihadafiriha. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang pagi hari dalam keadaan sehat jasmaninya, dalam keadaan aman di rumahnya, dan dia memiliki makanan sehari-harinya, maka seolah-olah dia telah menggapai dunia dan seisinya. Ini kata Rasulullah SAW, kebahagiaan terutama di dunia tidak mungkin bisa kita gapai tanpa adanya keamanan, apalagi di akhirat. Bahkan tadi imam kita membaca salah satu ayat
yang berkaitan dengan pembahasan kita, yaitu tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa id qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Rabb kami, berikanlah kepada kami, jadikanlah bagi kami negeri yang aman, dan berikanlah rezeki dari samarat, buah-buahan. Kata para ulama, Nabi Ibrahim alaihissalam mendahulukan doa untuk negeri diberikan keamanan sebelum diberikan rezeki. Karena tidak akan mungkin ada rezeki, ada kemakmuran, tidak mungkin ada kebahagiaan tanpa adanya keamanan. Ini menunjukkan tentang pentingnya al-aman, keamanan. Namun pertanyaannya sekarang, bagaimana meraih keamanan tersebut? Keamanan dalam diri kita, keamanan dalam keluarga kita, keamanan dalam masyarakat kita, keamanan bagi negeri kita, bahkan juga keamanan di akhirat. Ini yang paling penting. Bagaimana meraih keamanan tersebut? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW wajib kita yakini. Al-Quran dan Sunnah Rasul, Al-Quran dan hadis Rasul SAW yang sahih telah menjelaskan kepada kita segala-galanya, segala yang dibutuhkan oleh manusia, hal yang bisa mendatangkan kebaikan, yang bisa mencegah kemadaratan, sudah ada penjelasannya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Allah mengatakan, ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak menyisakan sesuatu apapun di dalam Al-Quran. Semuanya sudah ada penjelasannya. Bahkan kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, tarakana Rasulullah SAW wa ma ta'irun yuqallibu janai fil hawa illa waqad bayyana lana anhu ilman. Rasul SAW telah meninggal dunia. Rasul telah meninggalkan kita. Dan tidaklah seekor burung terbang dengan kedua sayapnya di atas udara kecuali telah dijelaskan ilmunya oleh Rasulullah SAW. Masalah buang hajat saja, adab-adab buang hajat saja, komplit penjelasannya di dalam sunnah Rasulullah SAW. Ini masalah yang berkaitan dengan privasi masing-masing. Jelas, lengkap penjelasannya dalam Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW. Apalagi yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, keamanan suatu negeri. Maka sudah komplit penjelasannya di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka cukuplah seorang muslim muslimah untuk senantiasa kembali kepada pedoman hidupnya Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, taraktu fikum amrain lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat selama-lamanya, kitaballah Al-Quran dan sunnahku. Maka sekali lagi kewajiban kita cukup mempelajari apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, tentunya dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan kita berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan kita. Ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmukumullah, kiat pertama dalam menggapai keamanan, keberkahan untuk negeri yang kita cintai ini, kata para ulama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yaitu dengan at-tauhid. Dengan setiap muslim, setiap manusia mengesahkan Allah dalam ibadah. Kalau kita mau negeri ini, negeri yang aman, negeri yang diberkahi, tidak ada jalan lain
kecuali dengan kembali kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan. Kembali kepada firman Allah, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Kembali kepada firman Allah, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Kembali kepada firman Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Kembali kepada firman Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Ini yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, "Falyabudu rabba hadzal bait." Hendaklah manusia beribadah kepada Rabb-Nya Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang telah memberikan mereka makanan dari kelaparan dan memberikan mereka keamanan dari ketakutan. Allah akan berikan keamanan kalau kata Allah tadi, falyabudu rabb hadzal bait. Manusia, penduduknya mau beribadah hanya kepada Allah. Dan sekali lagi, tentunya tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya berdoa kepada Allah. Tidak berdoa kepada selain Allah, tidak berdoa kepada malaikat, tidak berdoa kepada nabi, tidak berdoa kepada orang-orang yang saleh yang telah meninggal dunia, namun berdoa hanya kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang diriku, jawablah, aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Dan Allah bahkan mengancam dengan firman-Nya, wa man adallu mimman yad'u min dunillah ma la yastajib lahu ila yaumil qiyamah. Siapakah yang lebih sesat daripada yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak bisa mengabulkan doa mereka sampai hari kiamat. Seorang muslim muslimah wajib meyakini ibadah hanya untuk Allah semata. Dan kalau mereka telah beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik, janji Allah akan turun kepada mereka, di antaranya dalam firman-Nya surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan, bagi mereka keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Ini janji Allah. Kalau orang itu betul-betul murni imannya, tauhidnya kepada Allah, kata Allah tadi, walam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman alias kesyirikan. Sebagaimana tafsir dari Rasulullah SAW tentang ayat ini, dulu para sahabat kebingungan dengan ayat ini karena mereka menganggap kezaliman itu kezaliman antara mereka dengan diri mereka, berbuat maksiat dan seterusnya. Kata para sahabat, ayyuna la yadlim ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak berbuat zalim ya Rasulullah? Rasul pun menjawab, ayat tadi itu berkaitan dengan ucapan Luqman, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Dan Allah berjanji, yang beriman, bertauhid, beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik, bagi mereka keamanan fid dunya wal akhirah. Dan Allah la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Namun permasalahannya, sudahkah manusia beribadah hanya kepada Allah saja, tidak berbuat syirik? Ya, namun kalau masih ada kesyirikan, maka keamanan akan dicabut dari
manusia tersebut. Dan ini pula yang Allah janjikan dalam surat An-Nur ayat yang ke-55. Allah mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal soleh untuk Allah menjadikan mereka sebagai penguasa pemimpin di atas muka bumi ini, sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai pemimpin, dan Allah kokohkan agama yang Allah ridhai bagi mereka, dan Allah rubah ketakutan mereka dengan keamanan. Apa syaratnya? Ya'budunani, mereka beribadah hanya kepadaku saja, la yusyrikuna bi syai'a, dan mereka tidak berbuat syirik kepadaku. Ini janji Allah. Allah akan berikan keamanan dari ketakutan, namun dengan syarat ya'budunani. Mereka harus beribadah kepadaku saja, berdoa hanya kepada Allah, beristighatsah hanya kepada Allah, menyembelih hewan kurban hanya untuk Allah, dan berbagai macam ibadah diserahkan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah apa? Sumber keamanan. Makanya kata para ulama, ada hubungan yang sangat erat antara keimanan dan keamanan. Baik dari sisi bahasanya, entah bahasa Arab maupun bahasa Indonesia, ada keterkaitannya. Keimanan, sumber keamanan. Keamanan, buah dari keimanan. Ya, dan bedanya cuma I dan A saja. Keimanan, keamanan. Ini ada hubungan erat secara bahasa maupun secara fakta yang ada di lapangan. Keimanan, sumber keamanan, keamanan, buah dari keimanan. Dan ini juga dari bahasa Arab juga demikian. Al-iman wal amnu. Ya, keimanan adalah sumber keamanan, keamanan adalah buah dari keimanan. Maka seorang muslim muslimah yang ingin menggapai keamanan bagi dirinya, bagi keluarganya, bahkan bagi negeri yang dia cintai, bahkan sampai di akhirat, tidak ada jalan lain kecuali dengan kembali kepada tauhid yang benar, kembali kepada iman yang benar, dan juga kembali kepada taqwallahi azza wa jalla. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96 kalau tidak salah. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Seandainya penduduk negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan turunkan barokah dari langit dan bumi. Barokah itu dari Allah. Barokah itu tidak mungkin bisa digapai, kata Allah, sesuai dengan firman Allah tadi, kecuali dengan ahli iman. Walau anna ahlal qura amanu. Seandainya penduduk negeri itu beriman, bertauhid kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, kami, kata Allah, akan turunkan barokah dari langit dan bumi. Makanya kalau ada pertanyaan dari sebagian kita, negeri kita ini kan kaya, luar biasa, kekayaan alamnya nggak mungkin didapati kecuali di negeri kita. Semuanya ada, mulai dari tambangnya, minyaknya, dari daratan lautnya. Namun kenapa kok masih banyak manusianya yang fuqara, masih banyak kemiskinan? Maka ini jawabannya kata para ulama, walau anna ahlal qura aman wa taqau. Karena masih banyaknya manusia-manusia apalagi yang mengaku beriman, mengaku muslim, namun imannya jauh dari yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
masih banyak kesyirikan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, kalau mau negeri kita negeri yang aman, yang dibarakahi, kembali kepada walau anna ahlal qura amanu, al-iman wa taqau, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kedua, ma'asal muslimin, di antara kiat menggapai meraih negeri yang aman dan dibarakahi, yaitu dengan melaksanakan konsekuensi dari Islam wal iman. Muslim, mukmin itu bukan sekedar nama, namun ada konsekuensi yang harus dilaksanakan. Apa itu? Menjaga keamanan, tidak membuat keonaran. Islam itu dari kata-kata as-salama, keselamatan. Orang muslim menjaga keselamatan bagi dirinya dan juga orang lain. Makanya Rasul SAW mengajarkan doa kalau kita melihat hilal bulan yang muncul pertama di awal bulan Hijriyah, ada zikir atau doanya Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam Rabbuna wa Rabbukumullah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Ya Allah, berikanlah kepada kami hilal bulan ini dengan al-aman, keamanan dan keimanan. As-salamata wal islam, keselamatan dan Islam. Rabb kami dan Rabb kalian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa di awal bulan. Setiap bulan kalau melihat hilal, ini doanya. Intinya Rasul mengaitkan antara al-amnu wal iman, seperti yang kita sampaikan tadi. Keamanan dan keimanan, keselamatan dan al-Islam. Dan Rasul dalam hadis yang lain, dalam Sahih Bukhari hadisnya, dalam Kitabul Iman, Rasul mengatakan, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu ada konsekuensinya. Adalah orang muslim yang sejati. Kata Rasul, cirinya yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ini, orang muslim menjaga keselamatan orang lain. Keselamatan dari bahaya lisannya. Tidak mencaci maki orang muslim tanpa hak. Tidak menggunjing, ngerasani, menghibah. Apalagi menuduhnya dengan tuduhan dusta. Na'udzubillahi min dzalik. Ini orang muslim harus tahu. Orang muslim itu dari bahasa man salimal muslimun min lisani wa yadi. Orang muslim adalah yang kaum muslimin selamat dari ucapan lisannya dan dari perbuatan anggota tubuhnya ataupun tangannya. Dari tangannya, tidak memukulnya tanpa hak, tidak mendoliminya dengan tangannya. Bahkan sebagai ulama mengatakan sekarang ini juga menjaga jari-jarinya, tangannya, tidak ngetik di medsos, komentar di medsos, atau memposting yang bisa mengganggu stabilitas nasional ataupun mengganggu keselamatan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Ini orang muslim harus tahu diri bahwasanya muslim itu ada konsekuensinya. Dia mengaku muslim, konsekuensinya menjaga keselamatan orang lain. La dharara wala dirar. Tidak boleh memadratkan dirinya ataupun memadratkan orang lain. Dan dalam hadis lanjutannya Rasul mengatakan, dan orang mukmin itu diambil dari bahasa man aminan nas. Orang lain merasa aman, tidak diganggu darah ataupun hartanya. Jadi kata-kata mukmin muslim itu ada maknanya, itu ada konsekuensinya. Orang muslim yang menjaga keselamatan kaum muslimin dengan dia menjaga lisannya,
dan dia menjaga anggota tubuhnya ataupun tangannya. Orang mukmin itu yang menjaga keamanan, ya, tidak menumpahkan darah manusia tanpa hak dan tidak pula mengambil harta orang lain tanpa hak. Ini kiat yang kedua, menggapai keamanan ya dalam diri, keluarga, masyarakat dan negeri yang kita cintai, yaitu dengan melaksanakan konsekuensi nama seorang muslim, seorang al-mu'min. Dan Al-Quran serta sunnah Rasulullah SAW banyak mengingatkan kita jangan mendolimi orang lain, baik dengan lisan ataupun anggota badan. Jangan tadi menghibah tanpa hak, ngerasani orang tanpa hak. Jangan menuduh orang lain tanpa hak, tanpa bukti yang nyata, ya, ataupun sampai mengambil hartanya tanpa hak, atau mengaku-ngakui harta orang lain, tanah orang lain tanpa hak. Ini besar dosanya. Bahkan Rasul mengatakan dalam Sahih Muslim, la'anallah man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah orang lain. Mungkin hanya ya sejengkal saja, mungkin hanya 2 senti misalnya. Ya, naudzubillah min dzalik. Seandainya pun berhasil di dunia, dia merampas tanah orang lain. Ingat sabda Rasul, Allah melaknat orang yang merubah tanda batas orang lain. Sebetulnya tandanya di sini punya dia. Dimajukan, diluaskan meskipun hanya sedikit saja. Kata Rasul, la'anallah man ghayyara manaral ardi. Bahkan dalam hadis yang lain kata Rasul, man iktata'a shibran minal ardi tawwakallahu bisabi aradin yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengambil tanah orang lain tanpa hak, maka pada hari kiamat dia akan dililit dengan 7 lapis bumi. Naudzubillah min dzalik. Ini orang muslim mukmin ya harus betul-betul menjaga keamanan dengan tidak berbuat zalim, tidak berbuat kejahatan terhadap orang lain. Ya. Bukan tanah dia, bukan rumah dia, bukan tempat dia diaku-akui. Naudzubillah min dzalik. Kalaupun seandainya berhasil tadi, tawwakallah bisabi aradin yaumal qiyamah, Allah akan lilitkan 7 lapis bumi kepadanya pada hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Rasul mengatakan, ittaqil dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dari kezaliman karena kezaliman kegelapan pada hari kiamat. Ingat hadis tentang orang yang bangkrut pada hari kiamat. Rasul mengatakan, atadruna mal muflis. Para sahabat ditanya oleh Rasul, apakah kalian tahu tentang orang yang bangkrut pada hari kiamat? Kata para sahabat, al muflis man la dirhama wala dinar. Orang yang bangkrut yang tidak punya harta dirham maupun dinar. Kata Rasul, bukan itu. Al muflis min ummati man yati bil hasanat ka amsal jibal. Orang yang bangkrut pada hari kiamat adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala kebaikan seperti gunung. Bisolati wasomi wasodaqah, membawa pahala solat, sedekah ataupun puasa. Walakin syatama hada wa qadhafa hada wa akhadha mala hada wa daraba hada wa safaka dama hada. Namun orang itu menuduh orang lain tanpa hak, qadhafa hada wa syatama hada, mencaci maki orang lain tanpa hak, mengambil harta orang lain tanpa hak, bahkan menumpahkan, memukul orang lain tanpa hak. Maka kata Rasul, ukhida min hasanatihi, diambil kebaikan-kebaikannya tadi dan diberikan kepada yang dizalimi. Kalau sudah habis, kejelekan yang dizalimi akan diberikan kepada yang menzalimi dan dia pasti akan masuk ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Orang muslim yang menjaga keselamatan dirinya dan orang lain, orang mukmin yang menjaga keamanan dirinya, keamanan keluarganya dan masyarakatnya. Taib yang ketiga, di antara kiat meraih keamanan terutama di negeri yang kita cintai ini, yaitu dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Seperti yang kita sampaikan tadi, Nabi Ibrahim saja, Khalilullah, kekasih Allah, berdoa kepada Allah, Rabbi j'al hadza baladan amina. Ya Rabb kami, berikanlah kepada negeri kami negeri yang aman. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini diantara juga bentuk tadi mengamalkan at-tauhid, berdoa hanya kepada Allah, minta keamanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita zikir pagi dan petang yang di situ ada permohonan meminta keamanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu enggak? Zikir apa itu? Apa bunyinya? Zikir pagi dan petang. Lupa atau pura-pura lupa? Atau tawadhu ya? Anak kasih awalnya, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Lanjutkan. Masih belum nyambung juga. Allahumma as'alul afwa fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah aibku dan berilah keamanan dari ketakutanku. Wa amin rawati. Ini doa minta keamanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita wajib meyakini semua kebaikan dari Allah. Keamanan, kebahagiaan, keberkahan hanya dari Allah. Biyadikal khair. Di tanganmu ya Allah segala kebaikan. Maka mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula tadi, ketika masuk awal bulan Hijriah, mengucapkan zikir tadi. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, istilahnya tunjukkan kami hilal tersebut, atau berikanlah kami bulan ini, hilal kami ini, ada keamanan dan keimanan, keselamatan dan keislaman. Mohon kepada Allah, karena manusia la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, di antara kiat menggapai keamanan, terutama di negeri yang kita cinta ini, kata para ulama, dengan arruju ilal ulama fil fitan, dengan merujuk kepada para ulama, bertanya kepada para ulama ketika muncul berbagai macam bentuk fitnah, bentuk ujian-ujian, terutama yang berkaitan dengan syubhat, kerancuan dalam beragama. Apalagi mungkin kita sudah mendengar, menyaksikan, mengetahui sendiri di negeri kita ini muncul berbagai macam orang-orang yang aneh bin nyeleneh. Ada yang mengaku nabi, ada yang mengaku jadi malaikat, ada yang mengaku bisa telepon Allah, masih banyak lagi. Maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan Allah membedakan antara ciri orang mukmin yang sejati dengan orang munafik dalam bab ini. Kalau orang munafik itu cepat langsung menyikapi meskipun dengan kejahilan, dengan kecerobohan, dengan kebodohannya. Adapun orang mukmin selalu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, merujuk kepada para ahli ulama. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bi. Apabila datang kepada orang-orang munafikin berita tentang stabilitas nasional, masalah berita-berita nasional, mereka cepat langsung adza'u bi, menyebarkannya. Gak cross check dulu, gak tanya dulu benar atau tidaknya.
langsung disebarkan, langsung dikomentari. Ada OB. Kata Allah, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu alladziina yastambitunahu minhum. Seandainya mereka mau mengembalikan berita itu kepada Rasul kalau masih hidup, kalau sudah meninggal dunia kepada sunnah beliau, atau kepada ulil amri, kata ulama yang bernama Imam Qurtubi, kembali kepada ulama, maka mereka akan tahu kebenarannya. Ini ciri orang mukmin sejati. Kalau istilah orang Jawa, alon-alon asal kelakon, enggak gerusa-gerusu. Ya, ada berita cross check, ada berita tabayun. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, apabila datang kepada kalian berita dari orang fasik, cross checklah, telitilah. Tidak apa? Ya, apalagi tadi asal nge-share, asal posting. Ini sekali lagi yang kata para ulama sekarang, kata-kata orang muslim yang menjaga tangannya itu dengan tadi, ya, tidak menggerakkan jari-jarinya untuk ngeklik, untuk posting, untuk nge-share apapun di medsos kecuali hak, ya, kecuali mendatangkan maslahat yang besar. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Dan ini pula yang diwasiatkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, la takunu ujulan. Jangan kalian menjadi orang yang tergesa-gesa. Di antaranya tadi, tergesa-gesa dalam menerima kabar berita, tergesa-gesa dalam mengabarkan hal tersebut, tergesa-gesa dalam memposting dan seterusnya. Nggak taunya hoax, nggak taunya itu berita dusta, sudah kadung ribut, ya, masyarakat. Naudzubillahi min dzalik. Ini tanggung jawabnya di hari kiamat luar biasa besarnya. La takunu ujulan, jangan kalian menjadi orang yang tergesa-gesa. Madzayi, yaitu tadi yang menyebarkan gosip, kabar burung, berita fitnah dan seterusnya. Kata beliau, la takunu madzayi, jangan seperti orang munafik yang suka menyebarkan isu gosip dan seterusnya. Ujulan, madzayi, buduran, dan jangan menjadi penebar benih tadi fitnah ataupun keonaran ataupun berita-berita yang hoax. Ya, sedangkan Rasul mengatakan, man da'a ila dhalala kana alaihi wizruha. Barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, di antaranya kedustaan, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikuti. Kalau dia menyebarkan berita yang dusta, gosip, berita yang tidak benar, orang lain menerimanya, ya, kalau 1-2, ya mungkin, ya, face to face masih tidak seberapa. Namun yang berbahaya sekarang lewat medsos, mungkin bisa ratusan, bisa ribuan orang yang akan terpengaruh, dan dia akan menanggung dosa semua orang tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Kata Rasul, barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, kejahilan, kedustaan, kebohongan, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikuti. Naudzubillahi min dzalik. La takunu ujulan madzayi budura. Kata Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib, jangan kalian tergesa-gesa, jangan kalian cepat menyebarkan berita, jangan kalian menjadi penyebar benih, ya, keonaran, kesesatan ataupun fitnah. Naudzubillahi min dzalik. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Rasul, pernah berkata juga, satakunu umurun mustabihat, akan muncul perkara yang samar-samar nantinya. Wajib kalian untuk ada berhati-hati. Tadi alon-alon asal kelakon. Santai, tenang, ya, jangan gerusa-gerusu. Alaikum bitu'adah. Fa innaka takunu tabi'an lil khairi khairun laka min antakuna ra'san fisyarr. Lebih baik engkau ini menjadi ekor kebaikan daripada menjadi kepala kejelekan. Ya. Maunya jadi pahlawan, meskipun pahlawan kesiangan mungkin. Naudzubillahi min dzalik.
Ada sedikit berita, langsung komen, langsung nge-share, langsung posting. Tidak dipikir dulu, tidak ditimbang lagi. Apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh. Inginnya menjadi apa? Wah, yang terdepan dalam segala hal. Padahal ada para ulama, ada yang lebih berilmu daripadanya. Namun tadi, naudzubillah min dzalik. Ini ciri-ciri orang al-munafiqin. Maka sekali lagi seorang muslim tadi kata Abdullah Mas'ud, lebih baik menjadi orang yang tadi dikatakan ekor meskipun di belakang. Terakhir tidak ada masalah, yang penting ikut kebaikan daripada menjadi kepalanya kejelekan, alias kalau bahasa kita provokator. Naudzubillahi min dzalik. Ini ikhwani fillah wa akhwati ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, merujuk kepada para ahli ulama ketika munculnya berbagai macam bentuk al-fitan. Kemudian yang kelima, di antara kiat menggapai keamanan di negeri yang kita cinta ini, yaitu dengan menjalankan firman Allah surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemimpin di antara kalian. Ulil amri minkum, pemimpin di suatu negeri kaum muslimin. Dan pembahasan ini ada dalam kitab-kitab akidah para ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Itu wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Bukhari, Imam Muslim dalam kitab sahih mereka mencantumkan banyak hadis-hadis tentang masalah ini. Wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul SAW bersabda dalam sahih Muslim, dan sekali lagi ada juga dalam sahih Bukhari, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah. Wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin fima ahabba wa kariha, dalam hal yang dia cintai atau yang dia benci. Illa an yu'mara bi maksiatin, kecuali kalau diperintah untuk berbuat maksiat, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat dalam perintahnya yang maksiat. Rasul SAW mengatakan, usikum bitaqwallah azza wa jalla wa sab'i wa ta'ah wa in ta'amara alaikum abdun habashi. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dari budak Ethiopia. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, sayakunu ba'di umara yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi. Akan muncul pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti sunnahku, yang tidak berpegang teguh dengan petunjukku. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubum qulubus syayatin fi jusmanis. Dan akan muncul pemimpin-pemimpin yang berarti setan dalam jasad manusia. Yang sudah enggak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, tidak berbuat adil, namun berbuat curang, berbuat zalim. Sahabat Rasul yang bernama Hudzaifah bin Yaman bertanya, kaifa asna in adraktu dzalika ya Rasulullah? Apa sikapku ya Rasulullah kalau mendapat pemimpin yang seperti itu, pemimpin yang zalim? Apakah disuruh mencaci maki? Apakah disuruh mendemo? Apakah disuruh mengkudeta? Tidak. Kata Rasul, tasma' wa tuti', tetap engkau dengar dan taati. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, meskipun dipukul punggungmu, dirampas hartamu, isma' wa ati', tetap engkau dengar dan taati. Bahkan lebih dari itu, Rasul SAW mengatakan, man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, maka bersabarlah. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata mata mitatan jahiliyah. Karena barang siapa memisahkan diri dari barisan pemimpin kaum muslimin, lalu dia mati dalam keadaan jahiliyah. Rasul SAW juga mengatakan, satakunu umara ta'rifuna minhu wa tunkir. Akan muncul pemimpin-pemimpin yang kalian mengenalnya, kalian akan mengingkarinya. Faman arafa faqad bari. Barang siapa yang mengetahui kezalimannya, maka dia telah berlepas diri. Waman angkara faqad salid. Dan barang siapa mengingkari dengan
hatinya, kata ulama, maka dia telah selamat. Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah mendapati pemimpin yang sangat zalim. Para ulama dipenjara, di antaranya beliau, untuk mengatakan Al-Quran makhluk, sedangkan Ahlussunnah mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Beliau dipenjara, Imam Ahmad. Dalam 3 generasi kekhalifahan, beliau disiksa, dizalimi. Kemudian datang, sebagian orang bertanya kepada beliau bagaimana menyikapi pemimpin yang zalim tersebut. Apa kata beliau? Alaikum bil inkar fi qulubikum. Wajib bagi kalian mengingkari dalam hati kalian, cukup dalam hati. Wala tasfiku dima'akum adimaim, jangan menumpahkan darah kalian dan darah kaum muslimin. Wala tasyuku asal muslimin, dan jangan memecah belah barisan kaum muslimin. Isbiru, bersabarlah. Padahal sekali lagi beliau mengalami, kalau istilah sekarang ini, kriminalisasi ulama. Ulama banyak dipenjara, bahkan ada yang mati di penjara, untuk dipaksa mengatakan Al-Quran makhluk. Namun kata Imam Ahmad tadi, alaikum bil inkar fi qulubi, tetap menghormati pemimpin tersebut, tetap menjaga kewibawaan pemimpin kaum muslimin. Karena kalau sudah ada provokasi, kalau sudah ada kebencian dalam hati rakyat, yang terjadi adalah kudeta, pertumpahan darah. Na'udzubillahi min dzalik. Seorang ulama tabi'in yang bernama Al-Hasan Al-Basri mengatakan, innan nasa idza ubtulu min kibal sultani fasabaru ma labithu an yarfa'u dzalika anhum. Sesungguhnya manusia apabila diuji berupa pemimpin yang zalim, lalu mereka bersabar, menjaga lisan, tidak mencaci maki, menjaga anggota badan, tidak berbuat anarkis, kata beliau, maka Allah akan segera mengentaskan musibah itu dari mereka. Walakinnahum yafza'una ila sayf. Namun mereka lebih condong untuk menghunuskan pedang. Fa wallahi ma ja'u biyamin khairan qat. Maka demi Allah, mereka tidak bisa mendatangkan hari yang lebih baik dari sebelumnya. Kalau peribahasa kita sekarang, enak zamanku dulu toh. Nah, ini ucapan ulama tabi'in yang bernama Al-Hasan Al-Basri. Taib, sebetulnya masih separuh perjalanan ini. Cuma, karena waktunya sudah, tadi ada bel ya. Nah, silakan kalau mau ada yang mau ditanyakan, atau kalau mau teruskan tidak apa-apa. Tapi cukup insyaallah ya. Cukup atau lanjut? Ya, cukup. Iya, kalau ada mau ditanyakan atau yang kurang dipahami silakan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Silakan. Ini tentang tawasul dengan amal soleh. Nah, yang disebutkan itu kan salah satunya itu dia bertawasul dengan amal yang sudah laku, yang sudah dia lakukan. ya. Kalau pertanyaannya itu bagaimana dengan dia itu dari awal memang setelah melakukan amal soleh dia berdoa di sholat hajat itu. Nah itu bagaimana? Terus kemudian dalam hal apa ini kita bertawasul dengan amal soleh? Dalam hal apa saja? Taib, yang pertama berkaitan dengan tawassul. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah perantara kepada Allah. Ini pembahasan penting. Kata ulama tafsir, kalau antum buka berbagai macam tafsir para ulama, tafsir At-Tabari, Qurtubi, Ibnu Katsir dan yang lainnya, intinya carilah perantara kepada Allah bil amali soleh, dengan amal soleh. Ya, ini kita sampaikan karena ada yang salah paham, gagal paham. Carilah perantara kepada Allah dengan apapun juga yang kalian inginkan. Ya, nggak pernah sholat dan sebagainya. Mau cari wasilah dengan apa? Menyembelih kambing untuk wali yang telah mati. Dengan alasan wali yang telah mati itu yang akan mendekatkan kepada Allah. Padahal ini kelakuan kaum musyrikin jahiliyah. Seperti yang Allah kisahkan dalam surat Az-Zumar ayat ketiga. Walladzina takhadu min duni awliya ma na'budum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah,
Mereka berkata, kami tidak menyembah orang-orang yang mati itu. Namun mereka hanya sekedar perantara yang mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Allah vonis ini perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tadi wabtaghu ilal wasilah, kata ulama tafsir, yaitu dengan al-amal soleh. Amal soleh itu yang akan mendekatkan diri kepada Allah. Demikian pula ketika kita berdoa, ya, di antara kiat untuk agar doa kita lebih dikabulkan oleh Allah dengan kita tawassul dengan al-amal as-soleh. Mana dalilnya? Itu 3 manusia yang pernah tertutup ya di dalam gua. Kemudian salah satu dari mereka berdoa, ya Allah, intinya ringkasnya, aku dahulu berbakti kepada orang tuaku, ya, maka bukakanlah pintu gua itu. Yang kedua mengatakan, ya Allah, dulu aku punya pegawai yang meninggalkan gajinya kepadaku, lalu aku kembang biakan, lalu aku berikan semuanya kepadanya, menjaga amanah. Kemudian yang ketiga, dia menjaga kehormatannya. Sudah hampir mau berbuat kekejian, tidak jadi karena takut kepada Allah. Ya Allah, kalau itu aku lakukan semuanya karenamu, bukakanlah pintu. Allah bukakan. Ini adalah apa? Tawasul dengan al-amal as-soleh. Atau dengan keimanan kita kepada Allah. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Ini tawasul dengan al-iman. Iman termasuk bagian daripada amal as-soleh, amal hati. Ya, maka dibolehkan untuk seorang hamba bertawassul ketika doa dengan apapun dari amal soleh yang dia telah lakukan. Apalagi yang istimewa menurutnya. Ya, di antaranya mungkin tadi, ya, tiap hari dia selalu berbakti kepada orang tuanya. Tiap hari, meskipun ya rumahnya beda dengan orang tuanya, dia selalu mengunjungi orang tuanya. Dia berbuat kebaikan kepada orang tuanya. Silakan untuk apa dijadikan tawassul. Ya, atau mungkin dia sering berinfak kepada fuqara wal masakin atau anak yatim. Jadikan itu sebagai apa? Tawassul. Apapun, ya, terutama yang istimewa. Maka insya Allah lebih akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah cukup ya? Apa jawabannya? Apa yang itu kurang tadi? Kalau dari awal dia memang niat sebelum beramal, ya Allah, nanti saya mau sholat, setelah itu saya minta itu. Jadi bukan yang sudah dia lakukan. Waktu kalau yang lagi tadi kan, waktu dia beramal dia kan nggak niat untuk bertawasul. Insya Allah tidak ada masalah. Setiap amal apapun, ya entah sudah diniatkan atau sebelumnya belum diniatkan untuk itu, tidak ada masalah. Nah, yang penting amal soleh yang dia lakukan, jangan amal soleh orang lain. Nah, wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Nah, silakan Pak. Cara memahami yang benar bagaimana terkait keamanan situasi di Palestina sekarang. Baik. Yang pertama, seorang muslim, muslimah, kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Fattaqullaha masata'tum. Dan insyaallah kita tahu semua keadaan kondisi kaum muslimin di Palestina yang semakin hari semakin dijajah, semakin melemah kekuatan mereka. Ya, kita doakan semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada mereka dan semoga Allah menghancurkan orang-orang Zionis Yahudi yang menjajah kaum muslimin di Palestina sana. Ya, adapun jihad ya dengan senjata, maka para ulama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW mengatakan jihad itu dengan senjata, ya, jihad dengan senjata tidak disyariatkan kecuali kalau kaum muslimin sudah punya kekuatan. Ya, sebagaimana dalam sejarah Rasulullah SAW ketika di kota Mekah, Rasul ditindas, sebagian para sahabat dibantai, di antaranya keluarga Ammar bin Yasir. Rasul nggak bisa berbuat apa-apa. Bukan berarti Rasul tidak ada kepedulian. Bukan berarti Rasul cuek, tidak. Namun memang tidak mampu. Ya, sedangkan dalam Islam tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang ketika sholat saja yang merupakan rukun Islam yang kedua, kalau nggak sanggup berdiri disuruh apa? Duduk. Jangan dipaksa. Sholli qa'iman fa ilam tastati fa qa'idan. Salatlah dengan berdiri, kalau nggak sanggup dengan duduk. Apalagi jihad yang mempertaruhkan nyawa banyak kaum muslimin.
Makanya Rasulullah tidak teriak jihad dengan senjata ketika di kota Mekah. Meskipun bukan berarti diam. Ada cara lain. Yaitu dengan apa? Jihad dengan dakwah. Ya, wajahidhum bi jihadan kabira. Kata Allah, berjihadlah melawan mereka dengannya. Kata Abdullah bin Abbas, dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Ya, dan ini kata ulama fikih jihad. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, al-muslimun idza kanu bi ardin hum fiha mustada'afun falyamalu bi ayatis sabar. Kaum muslimin jika berada di suatu tempat atau waktu yang mereka lemah kekuatannya, maka hendaklah mengamalkan ayat-ayat tentang kesabaran. Dan anak rasa semuanya tahu, semuanya yakin kondisi kaum muslimin bukan hanya di Palestina, di seluruh dunia. Mereka tentunya kekuatan mereka sangat amat jauh dibandingkan kekuatan orang-orang kafir. Ya, jangankan kata para ulama senjata yang canggih, jarum jahit saja masih ngimpor dari negeri kafir. Betul enggak? Kalau saya salah, luruskan. Betul enggak? Jarum jahit atau hal-hal yang kecil saja kaum muslimin masih mengimpor dari negeri kafir. Apalagi senjata-senjata apa? Yang canggih. Maka bagaimana mereka akan bisa menghadapi orang-orang kafir yang menguasai teknologi, yang menguasai kekuatan. Ya, dan ini sekali lagi fikih jihad ala Rasulullah SAW. Maka wa'idul lahum mastata'tum min quwwah. Maka persiapkan dari kekuatan yang kalian miliki. Jangan apa tadi? Gerusa-gerusu. Jangan asal sikat, jangan asal tembak, jangan asal. Akibatnya fatal. Seperti yang terjadi di Gaza sekarang. Ketika sebagian orang memprovokasi orang Yahudi menyerang terlebih dahulu. Ya, mereka enak. Setelah nyerang masuk gua, masuk terowongan. Yang dibantai siapa? Rakyat sipil kaum muslimin. Berapa puluh ribu kaum muslimin yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah menerima mereka sebagai syuhada, merahmati, mengampuni dosa-dosa mereka. Cuma ini ibrah pelajaran. Kaum muslimin kalau masih lemah jangan nekat. Ya, fatal akibatnya. Jangankan manusia biasa, Rasul. Siapa yang tidak tahu keberanian Rasul, para sahabat? Mereka siap pada waktu itu untuk berjihad. Sebagian sahabat, kalau nggak salah, yang bernama Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, ala tadi Allah lana. Ya Rasulullah, kenapa engkau nggak berdoa kepada Allah untuk kami? Kata Rasul, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dulu ada yang digergaji badannya menjadi dua. Namun itu tidak memalingkan mereka dari agama mereka. Walakinnakum tasta'jilun. Namun kalian tergesa-gesa. Artinya apa? Para sahabat dulu sudah minta agar Rasul segera menidakkan jihad perang melawan orang-orang musyrikin di kota Makkah. Namun Rasul mengatakan walakinnakum tasta'jilun. Kalian tergesa-gesa. Sampai Rasul hijrah ke kota Madinah mendapatkan banyak bantuan kekuatan, baru ada disyariatkan jihad dengan senjata. Dan ini juga fikih jihad di akhir zaman, yaitu pada zaman Isa alaihissalam. Ini kisahnya ada dalam hadis-hadis yang sahih dan wajib kita imani. Ketika Nabi Isa sudah bisa membunuh Ad-Dajjal, kemudian Allah mengeluarkan dua kabilah manusia yang tidak ada bandingannya, yaitu Ya'juj wa Ma'juj. Sampai dikabarkan Ya'juj wa Ma'juj bagaimana kekuatan mereka ketika mereka melewati suatu sungai atau danau. Kloter yang pertama istilahnya minum dari danau tersebut, kloter yang terakhir sudah nggak ke bagian airnya. Bagaimana banyaknya Ya'juj wa Ma'juj. Bahkan mereka berhasil menumpahkan darah banyak manusia di atas muka bumi ini. Bahkan mereka dengan sombongnya mengatakan, kita telah berhasil menghancurkan yang di bumi, mari kita hancurkan yang di atas. Mereka pun memanahkan anak panah mereka ke atas langit. Dan Allah uji mereka. Allah turunkan anak panahnya dengan berlumuran darah. Seolah-olah berhasil yang membunuh yang di atas. Nabi Isa alaihissalam berserta sebagian kaum muslimin nggak sanggup menghadapi Ya'juj wa Ma'juj. Allah perintahkan, pergilah kalian ke bukit At-Tur. Maka Nabi Isa pun naik ke bukit Tur. Tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa.
semoga Allah menghancurkan Ya'juj. Dan Allah kabulkan doa Nabi Isa alaihissalam dengan Allah turunkan ulat-ulat yang membinasakan, menghancurkan Ya'juj wa Ma'juj dalam satu malam. Ini sekali lagi, kalau nggak sanggup, nggak punya kekuatan, jangan nekat untuk apa? Melawan. Karena fatal akibatnya. Apalagi dalam Islam, darah orang muslim itu berharga sekali. Kata Rasul, la zawalu dunya ahwan indallah min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia masih lebih ringan dibandingkan pembunuhan seorang orang muslim. Maka sekali lagi, ya kita hanya bisa berdoa untuk saudara kita kaum muslimin di Palestina agar ya segera Allah menurunkan pertolongannya dan segera Allah menghancurkan orang-orang al-Yahud. Ya, kalaupun kita seandainya ada harta yang bisa kita serahkan ke sana, tentunya dengan jalur yang baik, yang benar, maka kita apa? Sampaikan. Adapun sekali lagi, jihad dengan senjata ini para ulama mengatakan bukan saatnya sekarang, karena sekali lagi madaratnya lebih besar daripada kemaslahatannya. Dan itu fakta yang ada di lapangan. Nah, wallahu ta'ala alam. Cukup atau masih ada lagi? Cukup? Taib, ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.